Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arbain dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung dengan NPM 18150611014. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan sebuah clustering data menggunakan tools bernama WK. Jadi, data yang akan saya lakukan clustering ini merupakan data COVID-19 di Indonesia yang saya unduh dari website www.kaggle.com yang saat ini merupakan sudah versi ke-11, versi ke-8.1 yang telah diupdate pada 10 Juli 2021. Jadi, apa sih analisis cluster itu? Analisis cluster adalah teknik multivarian yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek-objek atau kasus berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Jadi, secara logika, cluster yang baik adalah cluster yang punya homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu cluster dan heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar cluster yang satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan utamanya cluster itu untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Jadi dalam proses clustering itu terdapat dua metode. Yang pertama namanya hierarki, yang kedua itu namanya metode non-hierarki. Metode hierarki itu digunakan untuk mencari struktur pengelompokan objek. Jadi hasil pengelompokannya itu disajikan secara hierarki atau berjenjang. Metode hierarki itu terdiri dari dua cara, yaitu penggabungan atau aglomeratif dan pemecahan atau divise. Yang kedua itu namanya metode non-hierarki. Metode ini digunakan apabila dalam data itu terdapat jumlah kelompok yang diinginkan itu sudah diketahui dan biasanya dipakai untuk mengelompokkan data yang ukurannya besar. Dalam proses penggabungan kelompok dengan metode hierarki, itu selalu diikuti dengan perbaikan matriks jarak. Dalam banyak penelitian, jarak itu adalah jarak yang paling sering digunakan. Begitu juga dengan kuadrat yang Euclidean atau kelebihan dari analisis cluster. Jadi, analisis cluster itu punya kelebihan. Yang pertama, mampu mengelompokkan data observatif relatif banyak dalam jumlah yang besar. Data yang telah direduksi dengan kelompok akan memudahkan dalam proses analisis. Terus juga yang kedua itu dapat digunakan pada skala data ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan clustering data COVID-19. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan dataset yang akan dilakukan proses clustering. Setelah itu kita buka aplikasi WK dan klik tombol Explore. Maka setelah dilakukan itu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, untuk bisa masukkan data melakukan clustering, kita perlu memasukkan data setnya itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan dataset yang sudah saya set sebagai berikut, di mana untuk atributnya itu sudah saya pilah sehingga terdapat 14 atribut dengan jumlah instance-nya itu ada sekitar 16.283. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di samping kanan di selected attribute kita dapat mengetahui proses awal dari sebelum kasih clustering itu sendiri, di mana ini merupakan selected attribute yang saya pilih adalah new cases. Kita bisa lihat nilai minimum, nilai maksimum, terus rata-rata, terus juga kita bisa lihat std-def-nya juga. Kemudian kita bisa lihat grafik dari setiap atribut yang bahkan kita lihat. Nih. Kemudian setelah itu kita langsung saja melakukan proses clustering itu sendiri. Jadi proses clustering itu di sini saya akan menggunakan metode yang namanya simple k-means cluster. Jadi apa itu k-means cluster? K-means cluster sendiri itu merupakan metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam salah satu lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama dengan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan karakteristik yang lain. K-means cluster sendiri itu berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok mempunyai karakteristik satu sama lain dan mempunyai karakteristik
yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Tujuannya untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada dalam suatu cluster. Tuh, jadi proses algoritma coming cluster sendiri itu, yang pertama itu kita masukkan data yang akan di cluster, seperti yang kita udah lakukan tadi. Yang kedua itu menentukan jumlah cluster. Nah, kita bisa menentukan jumlah clusternya dengan mengklik ini panjang ini, simple coming cluster. Kemudian di sini kita akan melakukan 3 proses clustering. Kemudian oke. Selanjutnya itu kita dapat melakukan proses clusteringnya. Nah, tunggu sebentar sehingga akan dihasilkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil dari clustering. Dari K-means cluster ke bawah ini merupakan hasil dari clustering yang sudah kita lakukan. Di mana kita di sini dapat melihat pada prosesnya, yaitu terdapat full data, kemudian ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Full data ini merupakan jumlah total data keseluruhan, sementara cluster 0, cluster 1, cluster 2 merupakan sebuah proses analisis clustering yang dilakukan oleh aplikasi WK itu sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa pada cluster pertama itu berada di Provinsi Jawa Timur, kemudian cluster 1 berada di Provinsi Banten, dan cluster 2 berada di Kalimantan Selatan. Kita bisa lihat bahwa setelah dilakukan analisis, bahwa kasus kematian tertinggi itu berada di cluster 1. Tuh. Kemudian total kasus terbanyak juga berada di cluster 0 maksud saya tadi di Jawa Timur. Kemudian kita bisa lihat data-data yang lain. Nah, di sini. Ini merupakan hasil dari proses analisis data clustering itu sendiri. Kemudian setelah itu, kita juga dapat melihat bahwa cluster instan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi pada cluster 0 itu terdapat anggotanya kurang lebih sekitar 12.248 dengan persentase 8%. Sementara cluster 1 itu dengan jumlah anggota yaitu 12.811 dengan persentase 79%. Sementara pada cluster 2 itu dengan jumlah anggota 2.230 dengan anggota 14%. Nah, jadi dari hasil analisis ini kita juga bisa visualisasikan dengan hasil sebagai berikut. Nah, jadi terdapat sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X ini kita bisa lihat bahwa rentang nilainya dari 0 hingga 38.391. Sementara pada sumbu Y dengan atributnya new cases itu rentang nilainya antara 0 hingga 16.282. Dan di sumbu Y itu atributnya merupakan clustering. Kita bisa lihat ini merupakan hasil clustering. Clustering itu sendiri, di mana ada clustering 0, clustering 1, dan clustering 2. Kemudian setelah dilakukan proses clustering, kita juga bisa menyimpan hasil proses analisa yang sudah kita buat. Dengan cara men-save model, kita pilih clustering. Kemudian kita bisa lihat hasil dari proses ini itu sendiri melalui tools, kemudian kita App Viewer, kemudian kita open filenya. Nah, berikut merupakan hasil dari proses clustering itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa di setiap atribut itu bakal ada penambahan atribut baru yang namanya adalah cluster. Nah, jadi dari proses analisis ini kita bisa menentukan hasil nilainya apakah provinsi itu termasuk cluster 0, cluster 1, atau cluster 2. Sehingga kita bisa tahu hasilnya itu sendiri. Maaf. Nah, ini merupakan hasil dari proses setelah dilakukan proses clustering. Nah, kita bisa lihat bahwa terdapat data cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Kita bisa lihat bahwa provinsi yang kita tinggali termasuk apa? Contohnya ini di Lampung. Di Lampung itu termasuk cluster 1.
Sekian hasil presentasi dari proses clustering data COVID-19 di Indonesia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.